Baik, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah bergabung dalam acara meditasi online bersama WKICU, yang mana malam ini merupakan malam terakhir dari seri meditasi online kita pada masa spring ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke tema terakhir, yaitu kontemplasi untuk mendapatkan kasih bagian yang ketiga. Kontemplasi mendapatkan bagian kasih bagian ketiga, bagian yang terakhir. Kita mulai dulu dengan doa. Buka bersama-sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, jadikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dan luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami pisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap musuh yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajar, terimalah kami. Bersama Roh Kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jadi, rahmat yang kita minta pada Tuhan pada pertemuan terakhir ini adalah kita minta agar kita mempunyai interior knowledge terhadap segala sesuatu kebaikan yang telah kita terima, sehingga dengan demikian kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, sehingga kita bisa kembali melayani Tuhan dan memberikan itu secara balik. Jadi kita sadar apa yang kita terima, kasih yang terima dari Tuhan, kita bisa mengembalikan itu dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama dan melayani Dia dalam segala hal. Jadi itu adalah rahmat yang kita minta pada meditasi terakhir ini. Poin kontemplasi itu adalah di sini dari latihan rohani Santo Ignatius, poin 236 disebutkan bahwa kita akan mempertimbangkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam semua karya ciptaannya di bumi ini, baik ketika itu alam semesta ataupun hal-hal kecil yang ada di dunia ini, mulai dari tanaman, buah-buahan, binatang, dan semuanya juga termasuk kita, sehingga kita bisa tahu bagaimana kehadiran kita di sini, juga makanan, tumbuhan, dan binatang yang tumbuh tersebut, itu juga merupakan pemeliharaan Tuhan dan kerja Tuhan yang hadir di situ. Dan kemudian setelah itu kita melihat pada diri kita sendiri. Itu sebenarnya undangan yang dimintakan oleh Santo Ignatius agar kita merenungkan. Tapi malam hari ini saya akan membimbing meditasi yang kurang lebih sama, tapi lebih fokus kepada kita, sehingga mana kita bisa terima kasih terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Seperti biasa, saya meminta saudara-saudara untuk mengambil posisi doa sambil menutupkan mata, dan pelan-pelan kita mulai masuk ke dalam suasana hening, suasana meditasi, dan saya akan perlahan-lahan membimbing meditasi tersebut. Kita mulai mohon kepada Tuhan agar Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Dia bisa memberikan rahmat kepada kita untuk bisa menyadari kasih Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita bisa terima kasih kepadanya.
Sekarang saya mengundang saudara-saudara untuk melihat ke belakang dalam kehidupan kita masing-masing. Kita lihat di mana kita 9 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Ingatlah di mana kita berada ketika itu, atau ada kejadian apa dalam kehidupan kita, ataupun orang-orang kita temui pada bulan September tahun kemarin. Sekarang kita maju ke depan melihat musim gugur yang datang di bulan Oktober dan kemudian berlanjut bulan November. Ingatlah masa-masa musim gugur kemarin, di manakah kalian berada, atau apa aktivitas kalian, ataupun siapapun yang mungkin kalian ingat ketika itu kalian temui. Sekarang kita kembali pada memori kita di bulan Desember, masa Advent dan masa Natal tahun kemarin. Ingatlah kembali, berputar kembali memori kalian terhadap Advent 2019 kemarin. Apa yang kalian rasakan selama masa Advent, ataupun apa buah dari masa Advent tersebut ketika kalian menunggu kedatangan Yesus. Ingatlah kembali kejadian bulan Desember kemarin.
Tahun 2019 kemudian berakhir. Ketika kalian melihat kembali quarter terakhir 2019, apakah kalian bisa merasakan kasih Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam kehidupan kalian dari bulan September sampai Desember tahun kemarin? Entah itu dengan orang-orang kalian temui, ataupun berkat rahmat yang lainnya yang kalian terima. Renungkanlah itu dan ingatlah kembali tentang kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan yang telah bekerja memelihara kalian dengan baik. Tahun 2020 telah datang. Sekarang review kembali pengalaman kalian di tahun yang baru pada bulan Januari kemarin. Di manakah kalian berada? Atau apakah harapan-harapan kalian ketika itu? Ataupun ada kejadian-kejadian yang menyentuh dan membekas di hati kalian di bulan Januari kemarin? Sekarang kita berpindah ke bulan Februari. Ingatlah apa yang terjadi di bulan Februari. Bagaimana dengan resolusi tahun baru kalian? Ataupun hal-hal lain terjadi di bulan Februari ketika kalian baru memulai tahun yang baru. Sekarang kita melihat apa yang terjadi di awal bulan Maret.
ketika berita sudah mulai santer terdengar akan virus, tapi semua mungkin masih berjalan normal di awal bulan Maret. Ingatlah di mana kalian berada, atau apapun terjadi ketika itu, pada kehidupan kalian masing-masing. Sekarang kita melihat kembali apa terjadi di pertengahan dan akhir Maret. Suasana semakin tidak menentu. Coronavirus mulai menyebar di Amerika dan shelter in place atau lockdown mulai diterapkan. Ingatlah kembali masa-masa itu dan di manakah kalian semua berada? Atau apa yang kalian rasakan ketika itu? Sekarang kita melihat suasana bulan April yang masih dalam lockdown, shelter in place, dan kemudian pasca tiba. Ingatlah kembali kehidupan kalian dari awal bulan April sampai Minggu Paskah dan hari Paskah sendiri. Di manakah kalian berada dan apa yang kalian lakukan ketika itu? Renungkanlah kembali. Sekarang renungkanlah, di manakah kalian merasakan kehadiran Tuhan dari awal tahun baru sampai pada masa Paskah kemarin? Apakah kalian bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu mendalam buat kalian? Ataukah justru kalian merasa mungkin Tuhan begitu jauh dan absen dari kehidupan ketika dunia terasa terguncang dengan pandemi COVID-19. Apapun itu dalam pemikiran kalian, renungkanlah kembali hubungan kalian dengan Tuhan sejak awal tahun baru sampai masa Paskah kemarin.
Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari meditasi ini. Kita melihat ke belakang dan merenungkan kembali perjalanan kita bersama Yesus. Bagi kita yang mengikuti meditasi ini, setiap minggu kita lihat ke belakang pengalaman kita. Minggu pertama, kita berjalan bersama Yesus di Emmaus. Ingatlah kembali rahmat dan buah dari meditasi tersebut ketika kalian berjalan bersama Yesus ke Emmaus. Kemudian kita lihat kembali pengalaman kita makan pagi bersama Yesus di tepi sungai Tiberias. Ketika Yesus menyiapkan makan pagi dan membakar ikan buat kita. Ingatlah kembali akan pengalaman tersebut dan hubungan kalian dengan Yesus pada pagi hari itu ketika kalian makan pagi bersama Yesus. Kemudian ingatlah pengalaman ketika kalian melihat dan mendampingi Thomas sang peragu bertemu Yesus. Ingatlah kembali peristiwa tersebut dan apa yang kalian ingat dan membekas pada hati kalian.
Kemudian kita masuk ke pengalaman kita ketika kita bersama para rasul melihat kenaikan Yesus ke surga. Dia terangkat ke langit. Dan kita semua ditinggal di bawah. Ini adalah kembali akan pengalaman tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam kontemplasi mendapatkan kasih. Kita mulai dengan membuka foto album kehidupan kita. Ingatlah kembali akan foto album kehidupan kita ketika kita mulai dari bayi, masih kecil, sampai dimanapun kita saat ini berada dalam usia kita. Ingatlah kembali foto album kehidupan kita, orang-orang kita temui, orang-orang kita cintai, ataupun orang-orang yang mungkin memberikan kita perasaan sakit hati. Ingatlah kembali akan foto album kehidupan kita. Sekarang kita melihat kembali pengalaman hidup kita, di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam segala hal. Kita ingat Tuhan yang kita temui ketika itu tengah alam semesta, melalui keindahan ciptaannya, pemandangan atau landscape yang kita bisa lihat dan nikmati. Ataupun dari orang-orang kita temui dalam kehidupan kita, ataupun dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita selama ini. Ingatlah kembali akan kontemplasi mendapatkan kasih bagian kedua. Ketika kita menemukan kehadiran Tuhan dalam segala hal. Sekarang melihat perjalanan kita bersama Yesus dalam selama 7 minggu terakhir,
Apakah kita betul-betul merasakan kasih Tuhan? Kita merasakan kedekatan hubungan dengan Yesus. Santo Ignatius dari Loyola mengundang kita mengakhiri meditasi ini dengan membayangkan kita merasakan kasih Tuhan seperti sinar matahari yang memancar ke bumi, entah itu langsung menyentuh tubuh kita atau masuk dari celah-celah pepohonan, ataupun dia melihat kasih Tuhan seperti air terjun yang terus tercurah dan turun ke bawah, mengalir dengan deras tak henti-hentinya. Di penghujung meditasi ini, saya mengundang kalian semua membayangkan salah satu dari gambar tersebut. Entah kalian duduk di depan air terjun, ataupun duduk di tempat terbuka sambil menikmati cahaya matahari yang langsung menyinari tubuh kalian. Kalian bisa melihat sinar tersebut masuk dan menerangi kalian. Bayangkanlah salah satu posisi tersebut, entah di air terjun ataupun di bawah sinar matahari. Bayangkan Yesus hadir dan duduk di tengah kalian, bersama kalian, menikmati sinar matahari tersebut, atau memandang air terjun. Dan ungkapkanlah perasaanmu kepada Yesus saat ini sebagai seorang teman. Sekarang dengarkanlah suara Yesus. Atau ada sesuatu yang ingin sampaikan Yesus kepada kamu, dengarkanlah itu. Apapun suara dan bisikan Yesus. Ataupun kamu merasa masih ada isi hati yang diungkapkan, ungkapkanlah itu kepada Yesus.
Sekarang kita tutup bersama-sama meditasi dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan sekarang kita bisa membuka mata dan kembali ke dalam suasana normal. Ya, kita siap kembali ke dalam situasi normal dan kita bisa persiapkan diri untuk kembali bertatap muka dengan yang lainnya. Terima kasih.